itu jiwanya terbelenggu dan terbawa ke alam Yudabarera. Saya mendapatkan cerita itu dari Pangeran Syarif. Ya. Karena pada saat itu Pangeran Syarif menceritakan, tukarkan pasukan dari Pajajaran yang bernama Jayalika dengan cucu saya, Ganang. Jika tidak, maka jiwa-jiwa dari cucu saya, Ganang, itu akan saya putuskan satu persatu. Itu adalah informasi yang pertama saya dengar dari Pangeran Syarif pada saat itu. Dan dengan kejadian itu, kami semua memutuskan untuk melakukan sebuah perundingan yang dimana Pajajaran juga sedang mencari prajuritnya yang bernama Jayalika itu. Namun ternyata permasalahan tidak selesai dan berhenti di situ, di sana. Pihak dari Yudabarera itu melakukan penyerangan secara diam-diam ke dalam kerajaan Pajajaran. Karena penyerangan itu, sebenarnya penyerangan itu tidaklah begitu besar. Hanya saja keterbatasan kita untuk melawan pihak mereka. Tidak bisa melihatnya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah sedikit mempelajari mengenai kitab yang dibawakan oleh makhluk yang bernama Maronda. Dari kitab-kitab itu mengajarkan bahasa, mengajarkan ilmu yang berasal dari alam Yudabarera. Sedikit besarnya saya sudah memahami mengenai hal itu. Dan insya Allah saya juga sudah bisa berbincang-bincang dengan makhluk yang berasal dari alam Yudabarera. Dan saya juga sudah bisa menguasai ilmu untuk saya masuk ke dalam alam Yudabarera bersama Maronda. Dan mengenai pasukan dari Pajajaran yang menyerahkan diri. Sebenarnya informasi ini sudah didengar oleh pihak kerajaan Pajajaran. Jayalika sendiri memutuskan hal ini itu agar tidak memperkeruh dan memperbesar masalah. Jayalika sendiri juga sudah mengirimkan pesan terhadap Pajajaran. Pesan yang sama seperti yang kau dapatkan. Batu Kumino. Benar sekali. Namun pesan yang diterima dari Pajajaran itu ditambahkan dengan kata carilah Batu Kumino. Lalu dengan adanya pesan yang diterima oleh Pajajaran mengenai Batu Kumino, saya terka dan saya analisa permasalahan utama yang terjadi di Larangkriyo itu adalah dengan datangnya mereka, para makhluk-makhluk yang berasal dari alam Yudabarera ke tanah Larangkriyo untuk mencari sesuatu hal yang nantinya akan dijadikan sebuah obat untuk pemimpinnya, yaitu air abadan. Itu adalah informasi yang kita dapatkan sampai detik ini. Dan dengan adanya Jayalika mendapatkan informasi itu, saya rasa dan saya pikir air abadan itu tidaklah berada di tanah Larangkriyo ini. Namun yang berada di tanah Larangkriyo itu adalah Batu Kumino. Ya. Yang dimana batu itu
bisa dijadikan petunjuk oleh pihak makhluk-makhluk yang berasal dari alam Yudhaparera. Ke arah mana mereka selanjutnya mencari arah air abadan itu. Karena dari informasi yang didapatkan, sudah 4 alam yang dilalui, yang dilintasi. Mereka dalam pencarian air abadan ini. Batu Gumino. Batu Gumino itu apa? Sebuah gunung batu yang ada sumber mata air abadannya atau gimana? Tadi sudah dijelaskan, maksudnya bukan berada di sini. Bisa jadi Batu Gumino itu untuk sebagai kunci masuk ke alam selanjutnya. Tapi atau kan petunjuk gitu. Petunjuk dari alam Yudhaparera melalui kitab-kitab itu kan. Seperti ini Kisana. Kitab-kitab yang didapatkan oleh pihak alam Yudhaparera itu adalah petunjuk satu dengan yang lainnya yang berkaitan. Menunjukkan suatu wilayah yang dimana air abadan itu berada. Dan dengan kitab-kitab itu diruntutkan dan disatukan, pihak dari alam Yudhaparera menuju ke tanah Laranggriyo, yang dimana dengan petunjuk yang kita dapatkan sekarang, yaitu Batu Gumino, berarti di tanah Laranggriyo ini yang mereka cari itu adalah Batu Gumino yang nantinya akan digunakan untuk petunjuk berikutnya agar mereka bisa mendapatkan air abadan. Maka dengan tujuan yang dilakukan ataupun yang diinginkan oleh mereka pihak dari alam Yudhaparera hanya menginginkan untuk mendapatkan air abadan. Tugas kita sebenarnya bagaimana cara kita membantu mereka mempercepat agar mereka mendapatkan Batu Gumino tersebut. Namun permasalahannya ada satu di sana. Kita terkendala dan diganggu oleh pihak yang bernama Gasul dan juga perguruan dari Lembut Pejagoan. Kita memang belum mengetahui apa sebenarnya tujuan utama dari perguruan Lembut Pejagoan itu. Namun dari apa yang terjadi dan kejadian yang menimpa terhadap Kisana, permasalahan itu mengerucut terhadap ketakutan dari Gasul sendiri. Karena Gasul sampai detik ini masih memiliki permasalahan yang besar dengan pihak dari kerajaan Singosari. Betul. Gasul ketakutan Kisana berhasil menyelesaikan permasalahan ini. Gasul ketakutan dengan informasi yang begitu banyaknya Kisana dapatkan. Kisana berhasil menangkap Gasul dan mendapatkan kembali kitab Amurwa Bumi yang nantinya Gasul akan dihukum. Gasul akan mendapatkan sanksi yang begitu berat yang diberikan oleh pihak dari Singosari. Itu adalah kendala kita yang akan diganggu agar tujuan kita tidak tercapai. Yaitu Gasul lah yang akan mengusik dan menghalangi kita semuanya. Paham. Terima kasih. Hebat, Pak Haji. Analisanya hebat ya Tuan Bilok. Ini hanyalah sebuah analisa yang baru saya ucapkan kepada kalian. Saya belum mendiskusikan ini dengan para sahabat yang lainnya. Karena di sisi lain, saya dan Maronda juga sedang menyelidiki mengenai keberadaan Gasul agar kita bisa mengambil tengkorak
yang dimana tengkorak itu digunakan Gasul untuk mengendalikan Kisanak. Mungkin seperti ini, Para Jodhongpilo. Saya akan mempelajari mengenai batu Gumino. Sebenarnya batu apa itu, milik siapa. Barangkali saya menemukan informasi mengenai hal tersebut. Dari apa yang saya ketahui selama saya hidup, saya memang pernah mendengar nama sebuah batu Gumino. Namun batu Gumino itu begitu asing didengarnya bagi mereka yang tidak mempelajari sebuah kitab-kitab yang begitu banyaknya. Dari apa yang sedikit saya ketahui, batu Gumino itu adalah sebuah batu sihir yang diciptakan oleh mereka kaum-kaum penyihir. Baiklah, jika informasinya seperti itu, saya sedikit memahami. Nanti saya coba kembangkan informasi ini, Para Jodhongpilo. Baiklah Kisanak. Para sahabat yang lain sedang mengupayakan yang terbaik dalam pencegahan Gasul untuk memecah belah dari kekuatan yang sudah kita miliki. Rencana Gasul sebenarnya terbaca dengan jelas. Tujuannya Gasul itu adalah memporak-porandakan kita dari dalam. Agar satu dengan yang lainnya tidak saling percaya. Agar satu dengan yang lainnya saling membunuh. Agar satu dengan yang lainnya saling melukai. Ya. Paham. Entah apa yang didapatkan oleh perguruan lembut pejagoan dari mereka bangsa ataupun pihak alam Yuda Barera. Apalagi kalau bukan keuntungan. Tentunya itu adalah sebuah keuntungan yang besar. Namun di sini hal yang harus diperhatikan. Makhluk-makhluk yang berasal dari alam Yuda Barera sudah sangat lama berada di Larang Griyo. Mereka belum berhasil mendapatkan batu Gumino itu. Berarti kenyataan yang terjadi. Informasi mengenai batu Gumino itu adalah informasi yang begitu minim kita dapatkan. Kecuali mereka yang sudah benar-benar tahu apa itu batu Gumino. Baiklah. Sebenarnya, Kisanak bisa memulai mencari tahu asal muasal tercipta pendiri pertama siapa yang menguasai ataupun menduduki tanah Larang Griyo. Bukan asal muasal kenapa Larang Griyo terlarang. Tapi siapa makhluk pertama yang bertempat tinggal di tanah Larang Griyo? Sobat alasnya itu. Benar sekali. Mungkin dengan hal itu kita bisa mencari tahu asal muasal kenapa batu Gumino itu berada di tanah Larang Griyo. Oh ya. Baiklah. Terima kasih Para Jodhongpilo. Semoga nanti kita mendapatkan progres yang bagus sehingga masalah ini cepat selesai. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baiklah. Jika memang informasi yang Kisanak dapatkan sudah selesai diucapkan dan analisa yang saya dapatkan sudah Kisanak pahami, saya akan melanjutkan untuk mempelajari semua isi kitab itu
agar kita bisa menghentikan Gasul menghalangi kita menyelesaikan permasalahan di Larang Rio ini. Inilah Tuhan Longobiyo. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Batu Kemenok. Ayo, kita coba cari tahu dan kembangkan mengenai Gumino itu ya. Ya. Oh, kamu Pados. Karena itu geluk tahu. Nggak usah ke sana. Panggil aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat kamu memanggil-manggil kami. Yang manggil. Iya, maksudnya kamu manggil-manggil kenapa? Minta tolong atau mau bagaimana sih? Hanya mendengar. Kalian cari domino kan? Iya, betul. Baru domino. Sebentar dulu. Rezeki deh. Iya. Baru domino kan? Nah, makanya saya manggil. Saya tahu. kamu asli Larang Rio berarti? Ini. Mas, ada yang tahu tentang Batu Gumino? Aan. Gimana, ada apa? Saya mendengar. Yayang. Aan. Oh, Aan ya. Saya mendengar. Kalian cari domino. Mak domino. Iya. Batu. Domino. Ya. Ya. Saya tahu. Dan pucuk dicinta ulang pun Di tidak. mana Batu Gumino? Ada di sana. Batu Gumino itu Ya. Untuk apa nih? Malu itu? Hah? Malu domino. Buat apa? Untuk kepentingan. Ada Oh, keperluan. memang banyak sekali yang nyari itu. Asli ini asli Batu Gumino itu. Iya, memang luar biasa Batu Gumino itu. Banyak sekali yang nyari. Luar biasanya seperti apa yang kamu tahu? Manfaatnya. Hah? Manfaat. Kegunaan. Oh, Kegunaan. Ya, kegunaan. Hah? Kegunaan. Apa saja yang kamu tahu tentang kegunaan batu itu? Macem-macem. Banyak yang nyari. Iya, mohon maaf. Banyak yang cari Banyak batu. nyari. Oh, berarti selama ini di Larang Rio banyak yang mencari batu itu. Kenapa ketawa? Oh. Enggak. Ya mohon maaf ya. Bukan ketawa apa-apa, bukan. Batu Gumino itu kenapa? Ini yang sudah ketawa itu. Saya senang ketawa. Mohon maaf ya, An. Mohon maaf sekali. Ini wawa lain. Bukan. Wawa lain. Saya bukan menertawakan itu. Dulu memang saya seperti ini. Bukan. Saya bukan menertawakan itu. Saya menertawakan apa yo? Itu manfaat batu. Batu manfaatnya apa? Batu kan cuma batu kan? Banyak manfaat. Kalian cari. Seperti ini. Siapa namanya tadi yo? Aan. Oh, Mas Aan. Ya memang kami itu sedang mencari Batu Batu Gumino. Iya. Nah, Gimana benar-benar tahu ini Tahu. keberadaannya di mana? Tahu. Banyak orang yang mencari deh masalahnya. Ditunjukin saja batunya ada di mana. Nah, nanti ya panggil ke sini. Batunya Datang. dipanggil. Iya. Batunya dipanggil. Iya. Bisanya sih. Berarti batunya nanti bisa datang sendiri ke sini. Kalian lihat. Itu yang cari banyak ditukar 10 epeng emas. Tidak mau. 10 keping emas ditolak. Tolak.
10 keping emas itu dikasih sama siapa? Ditukar Batu Gumino itu. Ditukar. Berarti Batu Gumino ada yang mempunyai. Yang mempunyai ada berarti. Ya, mending coba dibawa dulu sini batunya biar kita lihat. Enggak percaya. Iya kami percaya, coba. Yang buku beda nih. Mas. Akhirnya udah pada ratusan tahun di sini enggak ini yo. Dipegang sama makhluk apa? Iya, di bawah. Ah, di bawah? Kemana-mana? Ya, adang di sana. Adang di sana. Ya udah, dipanggilkan saja. Bukan ketawain itu. Iya. Iya. Kecil. Astagfirullah. Mengengnya. Mengeng. Iya, saya tahu. Ya sudah, jangan diperjelas ya. Susah tadi jodoh susah. Susah cari jodoh katanya. Cari pandangan susah. Dari pandangan susah itu. Pasangan. Oh, pasangan. Yang dilihat ini terus. Saya kira pandangan. apa? Nanti ketemunya yang tulus. Nah itu. Saya yakin yang tulus itu banyak. Ya yang mulus juga banyak nih. Tulus. Oh iya. Batunya bisa bermanfaat kegunaannya. Nah, tarik waktu. Ini. Kan. Ya. Sehat. Hanya sekali yang mencari Umino. Nah, Saya tahu banyak sekali yang mencari batu ini. ini termasuk ini. Apakah saya boleh melihat batunya? Oh, Oh, sudah dibikin cincin? Ya. Sudah lama saya membuatkan ini menjadi cincin. Banyak sekali makhluk-makhluk dari luar sana datang kepada saya untuk menawar batu ini. banyak Namun menarik. tidak ada sama sekali satupun dari mereka yang memberikan penawaran yang membuat saya tertarik. Ya memang maunya ditukar dengan apa Tuhan? Kau memiliki apa? Kalaulah kalian berbicara tentang nilai, ini tidak ada nilai yang pasti untuk menukarkan dengan batu ini. Memang kalau memang itu harganya mahal, apa saja yang kita dapatkan dari batu itu? Batu ini Iya. tentunya banyak. Saya sebutkan beberapa manfaat ataupun yang bisa dilakukan oleh batu ini. Dulu, ketika saya pertama kali mendapatkan batu ini, ada satu cerita. Ada seorang perempuan yang memiliki suami. Mereka dikaruniai seorang anak yang masih balita. Tetapi karena kejadian, karena kecelakaan, suaminya mati. Wanita itu sangat bersedih karena tidak tahu harus bagaimana menghidupi anaknya. Secara tidak sengaja, ketika saya datang mau memberi penghormatan terakhir kepada suaminya, saya mengelus kepalanya. Tiba-tiba dia bangkit dan hidup lagi. Oh, Berkaitan Mas. Itu berarti Air batu ini yang pertama bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Yang kedua, saya tidak sengaja
memukul seseorang. Tangan yang saya gunakan untuk memukul ada tangan ini. Tangan yang di mana ada batu yang melekat di tangan saya ini. Karena kesalahpahaman, saya memukul orang itu. Dan yang kau tahu, orang yang saya pukul itu tadinya buta. Tiba-tiba, setelah saya pukul, kedua bola matanya, dia langsung bisa melihat secara ajaib. Itu pukulnya aja bibirnya. Coba dipukul bibirnya. Kau mau saya pukul? Jangan. Dan banyak lagi keajaiban Maaf, banyak. yang bisa dilakukan. Banyak batu aja. Seperti ini Tuan. Ini mani ada. Iya, sabar. Batu ini pernah ditawar 10 kepeng emas. Saya tidak memberikannya. Harga itu terlalu murah Wah, untuk batu sehebat ini. tidak ada Ya, imbang. maunya berapa emas itu kalau ditukarkan? Kamu memiliki apa? Sepeda motor? Apa itu? Guci? Ini. Guci berasal dari mana? Dari Ming. Di kerajaan Lauming. Walaupun kau membawa satu gerobak guci itu, seperti yang aku katakan, itu masih belum cukup. Ini. Anti basi, piring anti basi. Maksudnya, Ya, kalau ditaruh makanan itu, makanannya tidak akan basi. Awet. Awet. saya tidak tertarik akan hal itu. Ah, Sedangkan, apapun yang saya pikirkan, sembari saya mengelus batu ini, makanan apapun yang saya pikirkan pasti akan langsung muncul di hadapan saya. di luar ada. 100 kepeng mas. Butuh. Butuh kan? Nah, Ya maunya apa maksudnya loh, kira-kira biar kami kira-kira mampu apa enggak. Yang saya mau, sebenarnya mudah saja. Jika kalian bisa memposisikan saya menjadi pengganti raja di suatu kerajaan yang besar, itu saya rasa sudah cukup dan bayaran itu sudah pantas. Oh, pengen punya kerajaan. Ya, dengan suara saya yang seperti ini yang lantang, saya rasa saya bisa memimpin satu kerajaan. Ya yang penting kan saya sudah tahu dulu bahwasanya batu itu ada tinggi dengan. Iya, Nah, dengan adanya hal ini kan saya bisa rundingan dengan eyang-eyang saya yang banyak punya kerajaan. Ya kan? untung. Jangan diberikan ke orang lain. Tapi tolongnya itu, Nah. tolong itu jangan sampai diberikan ke orang lain dulu agar kami benar-benar tahu. Aan adalah saksi. Tapi, Berapa makhluk yang pernah datang kemari untuk menawar batu yang saya gunakan ini. Baik, ya, kamu jadi Apa saksi. saja penawaran yang sudah mereka berikan, saya tolak. Ya wes, salam kenal dulu, nama saya Ganang. Nama saya Turmino. Nino. Nama saya Turmino. Nino. Loh, ini Pak Nino. Ini batu apa namanya, Tuan? Batu ini, Kalimaya. Nah, Yang saya cari itu batu Gumino. Nino ini. Lumino ini Paknya. Salah. Salah. Ini batunya ada. Ini batunya. Ini batu. Ini Lumino. Yang saya cari itu batu Gumino. Bukan Durmino. Gumino siapa jenengan? Saya, Batunya? Kalimaya. Batunya Lumino kan. Loh, bagaimana? Lah kalian Lumino. Lah ini saya panggil Lumino. Memiliki batu yang Salah, ini Mana? kayaknya salah. Kamu salah. Saya Apa, cari Bang? batu Gumino, bukan batunya Durmino. Maksudmu apa? Kamu mempermainkan saya. kamu
ini pengen dijual, ada yang nyari Umino, ya saya panggil kamu. Nyatanya, dia seperti tidak menginginkan. Ini batunya kan? Ini batu kalimaya. Batu kalimaya apa Durmino? Iya. Kalau Durmino itu namanya, bukan batunya. Lagian bukan Durmino, Gumino. Wah, uang jelas. Dah. Kayaknya ada salah pahaman ini, Tuan. Ini salah dengar ini si An. Bilang saja dari tadi kalian tidak mampu. Batu ini, batu yang sangat saya jaga. Ya. Lain kali yang benar. Takal. Salah. Takal. Bukan batu itu yang kami cari. Bukan batunya Durmino. Yang kami cari itu batu Gumino. Batu Umino. Iya. Umino, itu Umino. Tuh sama tuh. Iya, Umino. Ini Iya. Mino. Itu dur. Umino. Umino. Salah kan? Padahal tadi pas itu kayaknya Pas. cocok dengan air kehidupan gitu loh. Yang sedang dicari. Salah. Gumino bukan batunya Durmino. Garing kan itu? Kalau udah ngomong banyak ini tuh sakit nggak jadi. Bagaimana? Tangannya sakit banget. Tinggal kita dikepret sama itu Durmino, langsung sembuh. Nah, yes, seduluran aja ya. Berteman. Ada punya lagu nih. Aku buat kamu hafalin ya. A I O A I O Saya nama. Tadi bilang Durmino ya. Batunya Durmino, bukan batu Gumino. Batunya Durmino. Maksudnya yang punya itu namanya Durmino. Batunya namanya Kalimaya. Aku lah. Kau informasinya udah betul Pak. Durmino ini. Ini mesti manggil siapa mau? Durmino ini. Loh iya kayak ngomong jorek kayak. Dah. Takon diki nyatanya dibilang, "Mana Umino ya Dik ya." Ya. Dari penjelasan tadi kayaknya masuk logika sebenarnya Mas. Mau kan berkaitannya gitu loh. Iya. Kita kan mengambil kemungkinan yang kecil dulu. Siapa tahu salah dari hal yang ya. kecil kita mendapatkan hal yang besar. Gitu yuk, kita lanjut aja. Bismillah yuk kita lanjut cari. Apa ora jelas sih maksudnya? Jan.